Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, tanggal 20 Januari 2022, saya akan membahas saham-saham untuk besok ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham untuk besok, market, indeks, seperti itu. Nah, di sini saya nanti akan membahas tentang pakai trik ini untuk memantau saham yang turun terus. Kenapa saya sampaikan hal ini, teman-teman? Karena dalam sekitar 3 hari ini, di mana 3 hari yang lalu IHSG sempat turun sampai ke 6.533, baru kemudian kemarin juga masih memberikan tanda-tanda turun. Namun demikian hari ini IHSG-nya juga sudah mulai naik lagi, menembus 50 retracement ya. Jadi kenaikan ini tentu didorong juga oleh saham-saham pendukung indeks ataupun saham-saham lain yang juga memiliki pergerakan yang sama dengan IHSG. Sebenarnya kembali lagi kepada prinsip bahwa yang turun tidak akan turun terus, yang naik juga tidak akan turun, yang naik juga tidak akan naik terus. Jadi ketika kita melihat saham itu turun terus, ya, kita akan memantau, melakukan tracking kapan terjadi doji, kapan butuh konfirmasi seperti itu, dan kalau misal sudah ada konfirmasi akan seperti apa. Nah, seperti ini IHSG-nya juga ketika 2-3 hari yang lalu sempat sentuh 6.539, kemudian ditarik sampai tetap di atas 61,8, tapi masih di bawah 50 ya teman-teman. Terus besoknya kemarin turun sampai 78,6 retracement. Hari ini untuk IHSG-nya naik bahkan sampai sentuh 50 retracement teman-teman. Ini sebenarnya adalah berita bagus bahwa penurunan IHSG dalam 2 hari ini sudah terbatas ya sebenarnya, dan hari ini dia rebound sampai ke separuh dari tren turunnya dia ya. Closingnya IHSG adalah naik 34,89 atau naik 0,52% ke level 6.629. Untuk support dari IHSG besok ada di 6.610, untuk resistannya ada di 6.634. Baik teman-teman, kita akan tengok saham-saham pendukung indeks atau saham-saham yang memiliki kontribusi besar terhadap indeks. Yang pertama adalah di sini kita teman-teman bisa melihat hari ini BMRI, BCA, TPIA naik ya teman-teman, kemudian BIAN, MTK sedikit saja. Dan ya secara umum sebenarnya mixing. Untuk lebih jelasnya sih harus dilihat per saham, apakah saham-saham tersebut dari awal turun terus naik ataukah sideways di intraday-nya seperti itu. Ini adalah kondisinya bahwa saham-saham tersebut bergerak secara mix. Oke, terus teman-teman, hari ini saya sudah melihat tadi, sudah melakukan scanning sekilas ya. Melakukan scanning sekilas saham-saham yang saya dapat dari watchlist saya, jadi MS1, MS2, Bank Digital dan Farmasi. Namun supaya lebih cepat saya langsung memilih saja beberapa yang bagus, dan nanti di bagian belakang juga akan saya bahas saham-saham ini yang kemarin istilahnya saya sebut saham crispy, saham-saham yang lagi bagus pergerakannya. Baik, dari watchlist saya teman-teman, nggak semuanya saya tampilkan, hanya yang potensinya bagus saja. Oke, yang pertama adalah BBNI. Untuk BBNI teman-teman, akhirnya dia kembali lagi ke rentang kuning ini, yaitu di kisarannya 7.050 sampai 7.200-an ya. Jadi perhatikan 7.200, karena kalau 7.200 dia bisa naik, dia akan masuk ke level hijau yang di atas. Kemudian untuk BMRI, dia sebenarnya masih sideways juga ya. Rentang sideways-nya ini kisarannya di 7.050 ya, sampai 7.250. Untuk BBCA hari ini kembali lagi naik ke rentang atas ini, ke level sideways yang di atas, yang hijau ini teman-teman. Untuk support masih 7.750, resistan 7.900.
Oke teman-teman, untuk Breeze ini saya kasih jeda sedikit supaya saya bisa memberikan timescode. Untuk Breeze tolong perhatikan teman-teman, ini sudah 2 hari sinyalnya bagus ya. 3 hari yang lalu sebenarnya ada rejection di 1465, terus kemarin ada doji masih butuh konfirmasi, dan hari ini konfirmasinya dari Breeze adalah dia naik menembus resistan pertama. Jadi untuk Breeze oke ya. Kemudian untuk BGTG teman-teman, sebenarnya hari ini masih melanjutkan kenaikannya ke 38,2 retracement. Sempat sampai di situ, namun demikian closingnya turun sehingga untuk supportnya masih di 23,6 retracement di 240, resistannya masih di 266. Untuk BVIC yang saya sampaikan kemarin sinyalnya bagus nih seperti ini. Dia sebenarnya udah nembus 23,6 retracement, resistan pertama, resistan kedua. Ya, kemarin masih belum kuat walaupun sudah dites, namun demikian hari ini closingnya dia tembus di 38,2 retracement dan sampai ke 174 di 23,6 retracement ya teman-teman ya. Untuk BNLI ini tolong diperhatikan dulu saja, saya nggak yakin dia akan naik, tapi kita nggak boleh berasumsi dia tetap turun atau tetap akan naik. Kita ngelihatnya adalah dari candlestick-nya. Ini candlestick-nya kemarin adalah hammer dan hari ini masih ada marubozu tapi sedikit saja. Untuk resistan candle-nya masih di 1412. Untuk diperhatikan aja dulu. Kemudian di video ini selain saham-saham yang bergerak naik, saya juga memantau saham-saham yang masih cenderung turun, teman-teman. Kenapa? Karena seperti di judul saya tadi, bahwa pakai trik ini untuk terus memantau saham-saham yang turun. Jadi untuk saham-saham yang turun, teman-teman, itu teman-teman pantau aja terus. Pantau aja terus kapan kira-kira saham tersebut candle-nya udah mulai melemah turunnya. Jadi saham yang turun itu tidak akan selamanya turun teman-teman. Seperti untuk agro ini, dia sempat di sini ngebentuk reversal walaupun kemudian nggak kuat turun. Itu wajar karena mungkin masih ada yang take profit atau mungkin sudah ada yang masuk dan merasa ini nggak bergerak akhirnya buang barang seperti itu. Yang pasti untuk seperti ini masih kita lihat dulu nanti apakah masih akan turun. Karena kalau kita lihat di support resistnya, dia juga masih seperti ini. Di dalam weekly support resistnya, Fibonacci-nya dia masih memiliki kecenderungan untuk turun. Kemudian Bevin saya masukkan bukan karena dia mau reversal, tapi karena dia koreksinya udah ekstrim teman-teman ya. Dari tren di 1130 sampai 1460, hari ini volatilitas untuk Bevin sangat tinggi, sangat lebar. Kita bisa ngelihat dalam pergerakan 5 menit, teman-teman, dalam pergerakan 5 menit, 60 menit maksud saya. Dalam pergerakan 60 menit, yaitu area yang di sini, ini adalah pergerakan 60 menit, terlihat bahwa Bevin sempat naik sampai 1400. Namun demikian turunnya closingnya sampai 1235, jadi volatilitasnya tinggi. Makanya kita lihat untuk besok, apakah ini karena orang take profit atau retracement biasa, tapi kalau kita lihat retracementnya memang sudah ekstrim, sudah melewati 50 retracement, bahkan sampai 61,8 retracement, namun belum ARB teman-teman ya. Berarti perhatikan aja supportnya di 1200 untuk besok. Untuk Astra, ini ada target yang seperti saya sampaikan kemarin di 5200 ya teman-teman, ini adalah target dari double top untuk Astra. Untuk auto, walaupun kemarin penurunannya masih cukup kuat, nah hari ini dia muncul candle doji, berarti butuh konfirmasi besok. Jadi untuk Astra Auto Part, untuk Astra Auto Part, perhatikan ini perlu konfirmasi besok ya. Kemudian untuk ACES saya bahas juga karena dia turunnya ekstrim, 38 retracement udah berhasil ditembus. Sehingga ada target dia ke 61,8 retracement di 1266. Teman-teman perhatikan di situ target penurunannya. Kemudian untuk Indofood juga dia masih turun 61,8 retracement dengan bentuk candlenya masih marubozu. Kuat ya turunnya, jadi untuk support-supportnya perhatikan ada di bawah di 6.300, 6.200. Kemudian ICBB saya bahas juga karena dia cenderung turun, perhatikan. Ini ada supportnya dia di kisaran 8.500, 8.500-an ya. Kita lihat dalam weekly-nya.
Ada supportnya di sini, dalam weekly-nya ada support di kisaran supportnya adalah di 8.500, 8.400, 8.500 ya teman-teman. Berikutnya di bawahnya ada di 8.000-an. Kemudian dua saham energi yang saya pilih ini adalah Medco sama Elsa. Medco memang sudah dalam 3 hari ini, teman-teman yang mengikuti channel saya dari 460-an sudah saya bahas. Kemarin muncul candle, maksudnya kemarin muncul cross up MA3 dan 5 dan hari ini lanjut teman-teman ya. Seperti ini kenaikan dari si Medco. Sekarang dia akan ketemu resistan di berapa? Kita akan bikin resistannya teman-teman. Dia saat ini kenaikannya sampai 38,2 retracement. Ada resistan dia ada di 555 ya teman-teman. Kemudian untuk Elsa juga cukup menarik, sebenarnya cukup menarik. Namun demikian hari ini candlenya masih belum berhasil melewati 38,2 retracement. Candlenya memang kemarin naik, hari ini doji, butuh konfirmasi besok. Ya, perhatikan aja. Kemudian untuk Akra, dia masih cenderung turun dan dia ngebreak ya teman-teman. Dia break dan kita lihat di sini ada support nih. Supportnya kan memang ada di MA 200, 750 dan kemudian di 730. 730, perhatikan ini menarik. Tapi untuk saat ini belum ya, masih kita pantau aja dulu. Tapi ini barang menarik untuk trading cepat teman-teman ya. Saya cukup sering profit di Akra. Jadi besok jangan lupa untuk memantau ketat Akra. Perusahaan gas hari ini teman-teman akhirnya dia memberikan konfirmasi naik ya. Setelah kemarin candlenya adalah doji. Kenaikan hari ini masih belum kuat melewati resistan pertama di 23,6 retracement di 1300. Perhatikan besok berarti di 1310 ya. Untuk supportnya masih sama di 1266. Nah teman-teman untuk saham sektor sawit justru menarik ya. Kemarin untuk Astra Agrostari, kemarin untuk Astra Agrostari memberikan bentuk doji, hari ini butuh konfirmasi dan konfirmasi hari ini oke. Candlenya naik. Perhatikan resistan berikutnya di 9.920. Kemudian untuk LSIP juga oke. Resistannya perhatikan di 1223 resistan pertama. SIM juga cukup oke walaupun kenaikannya masih belum signifikan ya teman-teman. Secara umum saham-saham sektor tersebut oke. BWPT pun juga hari ini sebenarnya bergerak sampai 69. Namun demikian closingnya dia kembali lagi. Kemudian saham yang biasa saya pakai untuk trading setiap hari, yaitu Harum. Harum kemarin sempat sentuh di 10.200 dan hari ini sudah kembali lagi ke 11 ribuan teman-teman ya. Dalam penurunan Harum ini kita bisa bikin Fibo yang kecil saja. Kita bisa bikinkan Fibo yang kecil teman-teman ya di sini. Di sini Harum turun sampai di 10.200, kemudian dia naik resistan pertama, kedua, 3. Dia saat ini sudah berhasil sampai di 50 retracement teman-teman. Nah 50 retracementnya dia ini tanda-tandanya sih nggak ada pelemahan yang ini ya, yang sangat signifikan nggak, karena justru bisa closing di atas 50 retracement walaupun candlenya masih belum sempurna, masih doji, masih butuh konfirmasi besok ya. Kemudian Adaro pun sama, setelah kemarin memberikan bentuk doji, butuh konfirmasi dan hari ini konfirmasi naik ya teman-teman. Oke, dua barang ini oke. Doit juga seperti ini teman-teman, cuman mesti harus waspada karena Doit ini turunnya juga udah dalam ya. Di sini kita bikin channel aja, kita bikin channel untuk doji, untuk Doit seperti ini. Ya, kita cari yang paling banyak dilewatin saja. Seperti ini. Nah, ini berarti besok ada resistan 250-an ya, teman-teman. Kita untuk Doit kita akan kita hapus dulu. Kita hapus Fibo-nya yang ini untuk Doit. Nah, ini dalam ya dia. Jadi kita cari Fibo yang paling dekat aja, tren yang paling dekat. Dia saat ini udah melewati 242, itu adalah resistance pertama. Kemudian United Tractor kita bahas karena dia retracement ya. Karena dia retracementnya dia saat ini udah sampai di berapa nih? Udah sampai di, sebentar teman-teman, dia sampai 50 retracement tapi mantul lagi, tapi mantulnya belum kuat di atas 38. Jadi memang dia masih ada target turun sampai 22
300, 22.300 ya, 22.300. Padahal untuk United Tractor ini kemarin bisa lewat 50 itu ada target ke 24 sekian teman-teman ya. Kemudian saham karya teman-teman, saham konstruksi sudah 2 hari naik untuk Adikarya. Ya oke ya, sudah 2 hari naik untuk Adikarya. Kita akan update dulu ininya. Oke, resistannya teman-teman. Kita ambil dari tren ini saja. Saat ini dia dari tren kecil ya, dari 980 untuk swing high-nya. Dia saat ini udah melewati resisten pertama, 829 untuk Wika. Wika 2 hari yang lalu candlenya oke, hammer, kemudian kemarin jelek, hari ini oke lagi. Tapi sifatnya ini adalah konsolidasi di base ya teman-teman, karena area sekarang adalah merupakan area supportnya. Kemudian untuk PTPP kemarin butuh konfirmasi doji candlenya, hari ini dijawab konfirmasinya naik ya. Konfirmasi hari ini adalah naik. Ya kita tengok dulu resistan, support resistannya berapa, kita hapus dulu semuanya. Kita cari yang paling kecil aja trennya, ini dulu. Ya ini target pertamanya di 970 dulu ya. Resistannya besok 920, perhatikan. Ini bukan BSDE. BSDE kemarin naik, hari ini masih belum. Ya berarti kekuatan naiknya masih lemah lagi. Jadi lemah lagi. Pakuwon sebenarnya juga masih melanjutkan kenaikannya. Namun ketemu 50 retracement teman-teman. Sudah 3 hari mantul dari 50 retracement nggak kuat. Memang 50 retracement cukup powerful ya teman-teman. Kemudian saham sektor telekomunikasi yang saya ambil, saya pick adalah Indosat ya teman-teman. Setelah terkoreksi sampai 61, hari ini rebound sampai 50 retracement ya. Sampai 50 retracement, sementara oke. Resistan berikutnya 6136, 6470. XL, oke, SL juga kemarin naik ya. Kemarin naik, saya bilang 50 retracement, hati-hati, hari ini sempat 61 retracement, namun demikian closingnya di sekitaran 50 retracement saja, masih cukup kuat resistan di 50 retracementnya. Kemudian untuk friend ini turunnya sudah ada doji, ya sudah ada doji, tapi memang area trennya, area pergerakannya tren ini, friend ini di sini ini adalah sempit. Jadi misal pun sekarang dia memang ada doji bentuknya, tapi secara rentang dia nggak menarik ya, ya seperti itu aja. Kemudian adalah TBIG, teman-teman. TBIG hari ini nyampe di 50 retracement dan kelihatan dia masih coba ini aja, mencoba naik aja dari 50 retracement, namun nggak kuat, jadi stop di ininya. Closingnya dia di kisaran 50 retracement, padahal tadi sempat ke 61,8. Untuk TUBR ya, sebenarnya hari ini dia ngetes sampai 38 retracement, namun closingnya masih belum kuat. Baik teman-teman, sebenarnya saham yang saya bahas itu pakai trik ini untuk memantau saham yang turun terus, itu sebenarnya adalah saya khususkan untuk bahasan Antam. Kenapa? Ya karena Antam ini teman-teman, di video sebelumnya saya sampaikan sering-sering bahwa Antam itu saya nggak akan tertarik kalau rentang dia cuma di sini. Kalau rentang dia si Antam ini hanya di hijau ini, saya nggak akan tertarik karena pergerakannya seperti itu aja. Saya akan tertarik saham ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout ke atas atau ketika dia breakdown. Tetapi ketika dia breakdown, kita juga nggak bisa langsung membeli karena di sini juga dia masih turun 1, 2, dia konsolidasi teman-teman. Konsolidasi sudah ada hammer, sudah pada masuk, ternyata masih turun. Padahal kemarin kalau kita lihat inkonya naik, sebenarnya ini adalah satu tanda. Ini ada apa? Inkonya naik kok Antamnya turun. Biasanya kan mereka seia sekata seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi clue bahwa kemungkinan Antam ini penurunannya sudah akan terbatas seperti itu. Jadi untuk itu kita harus perhatikan candle by candle. Memang kemarin bentuk dari penurunan si Antam ini candlenya nggak begitu jelas dojinya teman-teman. Dojinya nggak begitu jelas. Tapi seandainya teman-teman hari ini bisa di depan layar, ya ngelihat running trade seperti ini, mana yang bergerak, tentu teman-teman akan ngelihat bahwa Antam hari ini
makan kanannya cukup oke ya teman-teman. Makan kanan cukup oke. Kita bisa ngelihat di sini harga closing 1935, tapi average-nya masih di 1864. Low-nya adalah di 1750. Jadi ini masih harganya masih ngebis ke tengah sebenarnya. Kita bisa ngelihat high-nya di 1935, closing-nya high teman-teman di sini. Tapi sebenarnya base harganya itu adalah ada di tengah. Artinya sebenarnya ketika open terus dia naik ya. Open kan low-nya kan di bawah tuh, terus dia naik gas ke atas, itu banyak sebenarnya yang langsung sadar dan langsung membeli kalau kita ngelihat seperti ini. Dan sebenarnya itu sangat jelas sekali terlihat di running trade teman-teman untuk pergerakan Antam hari ini. Makanya bagi teman-teman yang sempat di depan layar seperti saya, itu tentu akan segera mengambil posisi untuk Antam. Nah, ini sebenarnya yang saya bahas di video, yaitu pakai trik ini untuk memantau saham yang turun terus. Caranya adalah ya teman-teman mesti ngelihat candlenya, karena candle dari si Antam ini adalah sudah 3 hari turun, dan juga teman-teman mesti ngelihat di running trade. Di running trade hari ini seliwer-seliwer si Antam terus dengan makan kanan yang kuat, dan juga ini ya pergerakannya juga masif seperti itu. Dan tentu dengan melihat candle yang udah turun seperti ini dan makan kanan di bid overnya yang kenceng seperti ini, tentu bagi trader cepat lebih berani untuk masuk seperti itu. Karena prinsip di saham itu adalah masuklah atau belilah ketika saham itu mau naik. Dan hari ini tanda-tanda Antam mau naik itu udah jelas sekali seperti itu. Apalagi kemarin kita bisa ngelihat Inco-nya aja kemarin naik, dan hari ini Inco-nya juga masih naik walaupun closingnya Inco turun seperti ini. Kalau Inco memang kemarin break ya teman-teman, jelas sekali, dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya walaupun Inco-nya closingnya seperti ini, closingnya turun ya seperti ini. Untuk Inco, untuk resistannya itu ada di 5250. Kemudian untuk TINS teman-teman juga akhirnya ikut breakout ya. Untuk TINS ikut breakout. Oke, kita lihat ini dia breakout, terus 50 retracementnya dia ada di 1500, sekarang 1440. Nah, kemudian MDKA, ini saya salah tulis, MDKA yang sering saya sampaikan adalah ini barang tolong dipantau, karena ini kalau turun juga dia biasanya naiknya juga cukup oke ya teman-teman. Namun demikian untuk MDKA walaupun secara chart adalah uptrend, tapi ada yang lebih menarik yaitu Antam karena dia sudah turun berhari-hari. Tapi namun demikian untuk MDKA tetap dipantau aja, karena MDKA ini masih menyimpan satu potensi untuk trading ya teman-teman. Oke, kemudian yang bisa diperhatikan juga adalah multipolar group ya teman-teman. Karena ini juga sudah turun berhari-hari. Hari ini mulai ada candle reversal, tapi mesti berhati-hati karena trennya turun. Jadi tren itu kalau turun maka akan masih banyak resistan candle atau orang-orang yang nyangkut, sehingga nanti ketika harganya nyentuh harga mereka akan cenderung take profit teman-teman, seperti itu. Multipolar juga saya sampaikan tolong dipantau aja dulu. Hari ini memang ada candle reversal doji maksud saya, tapi ini masih butuh konfirmasi besok. Untuk LPKR teman-teman, ini bisa ngelihat juga hari ini juga mulai ada tanda reversal, tapi harus berhati-hati juga karena sebelumnya ada tanda reversal, besoknya masih turun lagi. MMLP juga sama, dia mulai ada reversal juga ya teman-teman. Kemudian ini saya salah ketik, harusnya adalah MTDL. MTDL masih on track ya, on track masih mengikuti jalur yang saya bikin. Saratoga ini adalah sudah hari kedua dia naik. Teman-teman, kemarin saya sampaikan Saratoga tolong dipantau. Oke, koreksi dari Saratoga ini hanya sampai 38 retracement. Satu barang saham ketika dia terkoreksi dari trennya, kalau misalkan koreksinya hanya sampai di 23 sampai 38 retracement, itu biasanya dia masih akan lanjut naik, teman-teman. Dia masih akan lanjut naik ke atas. Jadi kemungkinan juga untuk Saratoga ini masih akan melanjutkan kenaikan ke atas. Kemudian saham Cepin teman-teman hari ini masih bertahan di kisaran MA 200 ya. Cepin, nah ini saya lupa juga Cepin. Japfanya bagaimana? Japfanya ketemu resistan di 1787. Kalau Malindo Fitmailnya dia masih di bawah ya, masih di bawah, ketemu resistan, balik seperti itu.
Ketemu resistan, akhirnya dia balik. Kemudian teman-teman ini bahasannya saya cek dulu ya. Saya cek dulu kenapa nggak kelewatan ini sampai sebentar teman-teman. Adikarya sudah, Excel sudah, oke. MPPA saya cekkan catatan saya dulu. Saratoga, Cepin, oke. Berarti saya ke saham farmasi sekarang teman-teman. Kita tengok dulu saham farmasi ya teman-teman. Apakah ada peluang di saham farmasi? Di sini KF sudah ada Doji, ini butuh konfirmasi besok. AGII di support ya. Kemudian Ira oke, Ira maksud saya Ira dia berada di support dan mantul, dan pantulan support ini juga terjadi kemarin juga teman-teman ya. Pantulan support ini juga sebelumnya ada mantul di area situ, jadi bisa diperhatikan. Kemudian SRAJ ada Doji, boleh diperhatikan. Prodia teman-teman ya. Prodia dia mantul dari support 50 retracement. Nah, perhatikan siapa tahu besok ngegas ya Prodia. Untuk lain-lainnya, untuk Silo dia tembus breakdown support ya. Breakdown support kita lihat weekly-nya ya, dia kalau misalkan yang teman-teman harus perhatikan adalah di 7.580. Ya di sini 7.580, kalau dia tembus ini bisa dalam nih turunnya teman-teman. Baik teman-teman, kemudian saya bahas saham. Ini saham-saham ini saya dapat dari ini teman-teman. Saham-saham ini saya dapat dari Top Gainer dan juga merupakan saham Top Gainer yang kemarin. Jadi teman-teman, kenapa Top Gainer itu penting sekali? Ini adalah bahasan saham-saham Top Gainer ya teman-teman. Saya dapat dari beberapa hari Top Gainer termasuk hari ini. Kenapa saham Top Gainer itu penting sekali? Karena dari Top Gainer itu teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang fresh breakout. Nah, untuk saham crispy, saham-saham yang bagus pergerakannya di sini, memang sebagian sudah bukan fresh breakout. Contohnya Seger ya teman-teman. Seger ini sudah saya bahas dari area kuning kalau nggak salah ya. Jadi ini udah nggak fresh breakout, tapi ini saya dapat kemarin dari ini teman-teman, dari Top Gainer. Jadi Top Gainer ini memang penting sekali. Ini dari 950 sampai 1.500 teman-teman. Dalam 1, 2, 3, 4 seminggu ya. 7 hari bursa lah. Lebih dari seminggu. Jadi untuk Seger sumber global energi dia masih naik ya teman-teman. Kemudian ini saham Top Gainer. Prodia juga masuk. BBSI Top Gainer juga bisa diperhatikan. MSIN ini dari Top Gainer saya dapat hari ini juga bisa diperhatikan. Ya memang dia naiknya tinggi, udah tinggi. Retracement-nya kemarin dia terkoreksi sampai 50. The power of 50 dalam tren naik sampai di sini dia mantul terkoreksi sampai ke 50 retracement-nya. Memang 50 retracement itu penting ya teman-teman. BEPS adalah lanjutan kemarin, dia masih naik tapi pelan-pelan. Nah hari ini teman-teman TPIA ini adalah saya bahas juga sebenarnya dari kemarin-kemarin. Ini masuk resistan kedua 38,2 retracement. Ini sebelumnya dia juga di area situ adalah resistan dan belum berhasil. Hari ini berhasil teman-teman ya. Ini resistan dari Oktober. Berarti ini boleh dimasukkan, ini harusnya masuk ke watchlist saya, nggak apa-apa nanti saya catatkan. Kemudian gudang garam setelah ketemu dasar hari ini udah naik, 2 hari ini naik. Kemudian boleh diperhatikan link ya, link teman-teman, dia juga akhirnya naik, dia ketemu di sini. Ketika ketemu sampai support ya, dia konsolidasi 23, kemudian 38, 50 konsol sebentar dia ngebreak 61 sampai 78,6. Kemudian masa boleh diperhatikan sudah 2 hari, sudah 3 hari naik teman-teman. 3 hari ya, 4 hari naik, dan kemarin ada candle cross up MA3 dan 5. Nah, sebenarnya teman-teman, sinyal yang paling cepat. Yang paling cepat indikator itu apa sih? Yang paling cepat indikator itu adalah candle, teman-teman. Di sini terlihat bahwa candlenya udah memberi tanda reversal dengan naik dari candle sebelumnya lebih kuat. Namun demikian kalau teman-teman menggunakan cross up MA3 dan 5 atau golden cross MA3 dan 5 telat 3 hari.
Jadi indikator tercepat itu adalah candlestick. Kemudian BSSR ya ini aja sih. Setelah naik dia ketemu resistan, nggak kuat turun ke support dan dia ngetes lagi seperti itu. Untuk Aldo ketemu resistan ya teman-teman. Ini bahasan yang kemarin. Untuk SDMU setelah kenaikan ARB 2 hari ya. Hari ini dia sudah mulai istilahnya udah mulai tenang seperti itu. Udah mulai tenang. Namun ini istilahnya masih consolidation after, nggak break sih, belum. Ini konsolidasi, ada retracement aja teman-teman. Karena supportnya dia ada di 124. Untuk Zins, ini adalah bahasan kemarin, dia masuk top gainer kemarin. Hari ini sampai di 61, nggak kuat di 51. Ini memang 51 retracement masih menjadi favorit orang untuk take profit ya. Untuk Yellow masih belum, untuk GTSI retracement. Nah, kemudian SMMT teman-teman. SMMT kemarin masuk ya. Ada satu channel dan dia break. Dia break dari channel tersebut. Kenaikannya fantastis. Kemudian adalah BGTG sudah tadi. ITMA kemarin ya. ITMA bahasan kemarin. Jadi dia seperti ini kemarin ya. Ya, ITMA itu sampai 61, 50, 38 retracement ya. Oke, ini barang pantulannya. Tapi sekali lagi hati-hati kalau saham-saham yang market cap-nya kecil. Yang lainnya sekilas-sekilas saja. Cash mungkin boleh diperhatikan teman-teman ya. Oke, MDLN kemarin. Ini nggak usah semuanya. INPS. Kemudian KONI masih melanjutkan kenaikannya. Dan Kino. Oke teman-teman, saya rasa itu ya. Itu yang saya sampaikan hari ini ya. Tentang judul tadi, pakai trik ini untuk memantau saham yang turun terus ya. Tadi udah saya bahas di Antam. Nanti silahkan teman-teman lihat triknya adalah di Antam bahwa yang turun tidak akan turun terus. Ketika turun ya jangan dilawan dulu kalau masih kuat. Gunakan trik dengan memantau pergerakan saham sampai kira-kira dia sudah mulai nggak ini. Istilahnya mulai pelemahannya udah mulai terbatas. Saya contohkan di Antam. Jadi ketika saham itu turun, memang teman-teman sebaiknya memantau terus karena biasanya turunnya akan ada batasnya. Yang turun tidak akan turun terus, pasti akan ada batasnya. Entah kenapa turun, misalkan orang mau switching, ini kan Januari. Mungkin saja para big fund yang mungkin sudah masuk ke Antam mau rebalance portfolio, mau menata ulang portfolio. Sehingga mereka sell off Antam. Dijual dulu semua Antamnya, baru nanti akan ganti. Tapi bisa jadi ketika satu manajer portfolio, manajer investasi sell off di Antam, mungkin ada manajer investasi yang lain memiliki insight yang berbeda tentang Antam, sehingga mereka justru menunggu ketika Antamnya turun, mereka akan masuk. Seperti itu. Seperti halnya misalkan teman-teman yang punya Antam mungkin yang nggak cut loss ya diem aja nggak akan beli lagi, atau mungkin yang punya modal dia akan beli lagi. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya Antam tapi punya cash, itu mungkin akan buying side Antam atau memantau Antam dari kemarin-kemarin, dan hari ini ketika melihat pergerakan Antam seperti ini akhirnya mereka masuk. Jadi sebenarnya profit di saham itu kegunaannya, kadang kita punya cash, stay cash itu adalah ketika ngelihat barang-barang murah teman-teman. Ketika ngelihat barang-barang murah gatal untuk membeli. Tapi sekali lagi ya, belinya adalah ketika sudah mulai ada konfirmasi reversal. Nah pasti akan ada nanya nih, konfirmasi reversal itu apakah NOD atau gimana Pak? Kalau EOD teman-teman akan telat. Makanya memang tape reading, scalper itu malah memang orang-orang yang mendapatkan kesempatan pertama melihat saham-saham yang mulai bergerak. Itu kelebihan para tape reader, para scalper ya, orang-orang yang bisa real time trade seperti itu. Ketika saham turun dipantau terus, ketika sudah mulai ada tape read, makan kanan ya, makan over habis, dimakan pindah ke bid, seperti itu artinya saham bergerak. Dan satu hal yang penting adalah rasio bid dan over teman-teman. Satu hal yang saya sering perhatikan adalah saya akan mencari saham yang memiliki rasio bid yang lebih besar daripada over ya. Jadi bidnya harus lebih besar daripada over. Itu biasanya yang akan saya cari. Kalau overnya sudah lebih besar, biasanya saham itu dalam mode selling mode.
Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.